Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi usai sudah ya harapan para pecinta timnas sepak bola Indonesia, khususnya untuk timnas junior usia di bawah 20 tahun ya teman-teman. Ketika memang kemudian timnas kita yang kemudian saat ini berkompetisi di Piala Asia di usia under 20 atau di bawah usia 20 tahun sepertinya udah kandas harapannya, yang mana memang Federasi Sepak Bola Indonesia itu targetnya adalah kemudian lolos ke babak 16 besar atau babak knockout. Yang kita lihat di grup C ya teman-teman, di mana di situ ada Indonesia, kemudian Iran, Uzbekistan dan juga Yaman teman-teman. Timnas kita udah masuk kotak teman-teman. Jadi udah kalah sama Iran 3-0 di babak pertama. Kemudian di babak selanjutnya juga kalah oleh Uzbekistan 3-1 teman-teman. Namanya juga kalau namanya pertandingan ini kan ya menang kalah biasa ya teman-teman. Cuman yang memang kemudian yang bikin saya miris itu adalah kemudian ketika persiapan daripada Piala Asia usia di bawah 20 tahun ini, sempat di Indonesia mengadakan uji coba ya yang namanya turnamen Mandiri Challenge Cup, yang memang di situ kemudian ada 4 negara, Indonesia, Syria, Jordania dan kemudian India, yang memang sebetulnya harus dengan mudah kemudian dilibas oleh Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat Syria ini negaranya juga masih konflik ya, pemerintahannya masih pemerintahan baru gitu kan, kita nggak tahu liga sepak bola di sana itu seperti apa gitu kan. Dan kemudian kita lihat ada Yordania, sebuah negeri kecil di Mid East, di area Timur Tengah, itu negeri kecil ya, nggak besar negaranya gitu kan, yang liga sepak bolanya juga nggak begitu bagus gitu kan. Dan kemudian ada India ini adalah negara yang memang populasinya besar, tapi memang penduduknya ya olahraga yang populer buat penduduknya adalah kriket ya, bukan sepak bola. Tapi memang kemudian kan memang timnas kita di situ juga dilibas habis oleh Syria dan juga Jordania. Yang konyolnya kemudian pelatih timnas kita di usia di bawah 20 tahun ini mengatakan ya, sepertinya meyakinkan para penggemar bahwasanya turnamen Mandiri Challenge Cup itu cuman untuk uji coba gitu kan, dan nggak mungkin kemudian mengeluarkan strategi aslinya, strategi jitunya yang memang kata pelatih tersebut sudah dipersiapkan untuk membungkus Iran dan kemudian Iran dan juga Uzbekistan di Piala Asia 20. Ini sungguh aneh ya gitu kan. Keterangan gitu yang sungguh aneh. Kenapa? Karena memang diadakannya uji coba itu untuk menguji kemampuan gitu kan. Justru di sini katanya strateginya disimpan, dibungkus, disembunyikan gitu kan, untuk nanti menghadapi Iran dan Uzbekistan. Dan memang akhirnya terjadi kejutan ketika kita jumpa Iran dan Uzbekistan, digunduli ya sama Iran tanpa balas 3-0 dan kemudian 3-1 ketika jumpa dengan Uzbekistan gitu kan. Yang jelas lagi-lagi kemudian para pengamat sepak bola di tempat kita juga mengatakan bahwasanya kekalahan kita di Piala Asia di bawah usia 20 tahun tersebut karena kalah postur gitu kan. Udah repot ya. Karena postur ya. Kalau kita lihat memang gol-gol Iran tuh memang dari bola-bola atas ya, 3 golnya. Ketika kemudian jumpa Uzbekistan tuh 2 golnya bola atas, cuman 1 gol yang memang kemudian dari tembakan kaki ya. Yang memang kalau kita lihat memang kalah kualitas ya teman-teman. Kalau saya sendiri nonton itu udah nonton ya kalah kualitas. Yang jelas kalau kita lihat itu memang dari flank sisi winger Thailand, winger Iran itu memang luar biasa gocekan bolanya, olah bolanya luar biasa gitu. Bukan kalah taktik ya, bukan kemudian kalah postur, bukan cuma kalah tenaga. Yang utama itu begitu leluasanya ya wingernya Iran. Seperti kalau di kiri kita lihat ada yang namanya Ismail tuh kan, gocek bola. Memang yang kelemahan timnas kita ini memang salah satunya adalah wingernya kurang ya gitu kan, winger yang memang punya kemampuan penetrasi yang bagus. Oke lah, kita punya Jens Raven yang tingginya 191 cm. Cuman kan nggak pernah mendapatkan crossing dari sayap yang bagus, dan ini yang memang kemudian memprihatinkan ya. Dan memang kemudian untuk pelatih yang memang aneh, konyol, yang selalu menyimpan strateginya ya, saya pikir
sudah saatnya untuk Federasi Sepak Bola Indonesia mengevaluasi kinerjanya gitu kan, dan kalau perlu memang ya sudah pelatihnya juga langsung dari asing, dan memang kalau alasannya juga kalah postur, apa salahnya mendatangkan pemain diaspora, pemain keturunan yang rata-rata posturnya kan tinggi besar 185, 187, paling tidak dari sepadan separuh skuad kan. Dan yang lebih penting lagi kemudian kan memang banyak orang Indonesia yang memiliki klub-klub di Eropa ya, seperti Bapak Sihar Sitorus yang memiliki FC Dender di Liga Belgia, kemudian ada di Liga Italia Como, kemudian kalau di Championship itu Liga Championship itu kepemilikan saham terbesarnya lah Bapak Erick Thohir dan Anindya Bakri ya, itu di Oxford United. Saya pikir sangat penting kemudian untuk memasukkan pemain-pemain yang berbakat dari Indonesia, satu atau dua lah diselipin di akademi sepak bolanya daripada klub-klub yang memang dimiliki oleh pemain Indonesia. Dan saya pikir itu penting ya teman-teman. Itu sah-sah saja gitu kan, untuk mendapatkan tempaan memang ya dari sekolah-sekolah sepak bola di Eropa sana. Dan ini terbuka sekali, apalagi kalau saya lihat Bapak Erick Thohir itu komitmennya luar biasa gitu. Komitmennya luar biasa, kita bisa lihat kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian juga oleh Tena Romani itu dibawa ke Oxford United, dan sekarang sudah mulai menjadi pemain yang main di first time ya, sudah mulai main di pemain reguler gitu kan. Ratna Roratmangun di FC Dender gitu kan ya, Bapak Erick Thohir juga kan yang memang kemudian mengurus semua itu kan. Dan kalau masalah pelatih, saya pikir memang sudah saatnya kita butuh pelatih-pelatih yang memang punya strategi taktik yang luar biasa ya gitu kan. Kita kangen lah lihat-lihat pemain-pemain yang posturnya nggak besar-besar dulu, kayak zamannya Barcelona, zamannya Xavi Hernandez, Andres Iniesta, memainkan pola tiki taka gitu kan. Apa salahnya kalau kemudian Bapak Erick Thohir mendatangkan pelatih-pelatih dari luar negeri yang memang kemudian memang punya pengalaman bermain di klub-klub besar di Eropa gitu kan. Apa salahnya gitu kan. Dan saya pikir dengan koneksinya, wawasannya luar biasa, Bapak Erick Thohir pasti bisa mendatangkan. Kalau untuk pelatih-pelatih yang konyol gitu, yang selalu menyimpan strateginya, sampai kapan gitu kan? Mungkin nanti strateginya baru akan dibuka ketika jumpa Yaman. Ya sudah selesai gitu kan. Makanya kalau saya lihat leluconnya ya, kalau mau lolos ke putaran Piala Asia U20 ini ya harus menang sama Yaman. Tapi kemudian Iran dan Uzbekistan mengundurkan diri dari turnamennya. Nah itu aja lah teman-teman obrolannya. Salam sepak bola.